Pemirsa, seorang guru salah satu sekolah dasar di Wonosobo dilaporkan ke polisi atas dugaan pemukulan terhadap muridnya. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana perkembangan kasus tersebut di kepolisian serta apa tindakan PGRI dalam kasus tersebut serta upaya antisipasi agar tidak berulang kembali kejadiannya. Kami sudah bersama AKP Arief Kristiawan, Kasat Reskrim Polres Wonosobo dan Wakil Ketua PGRI Wonosobo Palal. Selamat pagi, Pak Palal. Selamat pagi, Mbak. Pak, ini kan tidak ada asap jika tidak ada api. Lalu apa sih Pak yang membuat orang tua murid ini melaporkan gurunya? Sebetulnya masalah lapor wali murid itu barangkali kalau di peninjauannya atau penilaian dari wali murid kan dari beberapa segi, Mbak. Dari sudut pandangnya mungkin orang tua berpikir bahwa itu adalah wujud perlindungan atau kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Sementara di dunia pendidikan ini kan tidak hanya peran orang tua, Mbak, dalam mendisiplinkan anak. Ada, kita kenal di Indonesia ini tri pusat pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Itu harus dipahami bersama itu. Di samping itu, sebetulnya kasus itu bisa terselesaikan apabila ada harmonisasi atau komunikasi yang baik. Di sekolah ada komite dan sebagainya, namun demikian alhamdulillah dengan upaya apapun, upaya pelaporan itu kita bisa selesai dengan restorasi justice. Walaupun kami dari PGRI menyayangkan ini terjadi di tengah-tengah para guru itu melaksanakan tugas, itu kan tugas negara yang dilindungi. Ada dua undang-undang yang melindungi guru begitu. Undang-undang Sikdisnas dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu pun masih diikuti Permendikbud. Ada 3 Permendikbud. Tahun 2015, tahun 2016, yang terakhir Permendikbud nomor 10 tahun 2017, itu adalah tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga ya PGRI berupaya untuk ke depan hal ini tidak terjadi di Kabupaten Wonosobo khususnya apabila ada komunikasi antara sekolah orang tua, di mana orang tua juga sudah terwakili di situ, wali murid terwakili, ada komite sekolah. Tapi rupanya ini belum maksimal memberdayakan komite begitu, Mbak. Baik Pak Palal dan Pak Kasat, ini juga sebelumnya kami sudah berusaha untuk mengkontak orang tua korban dan ada tiba-tiba orang tua korban tidak jadi untuk berbincang bersama kami di hari ini. Dan iya Pak. Dan Pak Palal, ini apakah guru tersebut memang ada melakukan pemukulan ke siswa, Pak? Dari konfirmasi yang kami sebutkan dan itu sudah barangkali di BAP Pak Kasat begitu. Kami komunikasi dengan Kasat Reskrim Polres Wonosobo bahwa yang bersangkutan tadi juga sudah sama-sama kita dengarkan dari Pak Marsono sendiri mengatakan tidak ada niatan untuk menganiaya anak, itu akan melerai. Melerai itu kan wujud tanggung jawab guru dalam mendidik karakter dan sebagainya, membiasakan anak untuk berbuat lebih akrab, lebih damai begitu di sekolah, sehingga ada komunikasi antara guru dengan siswa itu ya terjadi seperti itulah tadi disampaikan oleh Pak Marsono bahwa itu tidak ada niatan untuk mencederai atau mencelakakan murid begitu. Itu kan niatnya mendidik. Sementara mendidik sendiri atau melerai itu kan dalam upaya mendisiplinkan anak. Begitu, Mbak. Baik, Pak Palal, ini kan tidak sedikit ya guru yang tersandung hukum, termasuk di Wonosobo. Apakah pihak PGRI sudah melakukan penyelidikan, Pak, atas kasus tersebut?
selama ini PGRI selalu berkomunikasi apabila ada teman-teman guru yang diindikasikan melanggar aturan atau melanggar kode etik begitu. Kami berupaya untuk selalu mencari informasi, dan informasi yang kita dapat dari terlapor adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh pelapor itu yang masuk ke PGRI, informasinya seperti itu. Baik. Sebetulnya bukan pada proses pelaporannya, Pak, tapi efek ke belakangnya dunia pendidikan khususnya di Wonosobo ini kan jadi konsumsi nasional, bahkan memprihatinkan semua guru. Guru-guru menjadi gampang, Mbak, untuk melaksanakan tugas. Walaupun beberapa aturan terus sudah ada yang melindungi guru, tapi pada akhirnya ya ini terjadi pelaporan dari wali murid atau orang tua ini yang perlu yang saat ini disayangkan. PGRI menyayangkan itu. Baik, Pak, ini kan guru kerap jadi korban saat mendidik, tentu ini menjadi momok ya Pak kepada guru-guru. Apa sih Pak upaya PGRI Wonosobo untuk mengatasi hal tersebut? Belum lama ini kami telah dengar pendapat dengan Komisi DPR di Kabupaten Wonosobo, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo. Yang diantaranya adalah masing-masing untuk melaksanakan tugas sebagaimana peran dan tanggung jawabnya. Kami PGRI punya tanggung jawab untuk senantiasa mengingatkan kepada teman-teman guru agar dalam melaksanakan tugasnya betul-betul secara profesional. Kemudian dari hasil dengar pendapat tersebut adalah kita berupaya untuk membuat semacam SOP atau nota kesepahaman. Jadi perlu adanya nota kesepahaman antara sekolah dengan wali murid ketika awal masuk sekolah. Ini dimaksudkan supaya orang tua paham apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang tidak dibolehkan. Itu harus disadari bersama. Tidak hanya penilaian sepihak saja. Kalau berbicara tentang kerugian, sebetulnya tidak hanya orang tua sendiri yang merasa dirugikan. Pihak guru juga rugi karena dalam melaksanakan tugasnya menjadi gampang, tidak pasti. Mau mendisiplinkan dianggap itu adalah pelanggaran, mau dibiarkan juga dianggap itu pelanggaran kode etik karena membiarkan anak dan sebagainya, Pak. Baik, Pak Palal. Baik, Pak Palal, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Kami akan lanjutkan dulu ke Kasat Reskrim AKP Arif. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak, apakah benar laporan atas dugaan aksi pemukulan terhadap siswa SD yang dilaporkan Ibu Ayu Sondah sudah dicabut? Namun Pak AKP Arif, mohon maaf kita jeda terlebih dahulu ya Pak. Kita akan lanjutkan bincang-bincang ini usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama Pagi, dan kami masih berbincang ini dengan AKP Arif, Kasat Reskrim Polres Wonosobo. Pak Kasat Reskrim, ini kita lanjutkan lagi. Tadi pertanyaannya Pak, apakah benar laporan atas dugaan aksi pemukulan terhadap siswa SD yang dilaporkan Ibu Ayu Sondah sudah dicabut? Jadi Mbak, jadi dapat kami jelaskan bahwa setelah mediasi tersebut yang dilaksanakan beberapa pihak, yang dilaksanakan di Polres Wonosobo, saat kita masih di tengah-tengah penyelidikan tersebut, ada permohonan mediasi dari kedua belah pihak, sehingga kami sediakan tempat dan waktu seluas-luasnya di Polres Wonosobo. Dan alhamdulillah juga dari hasil mediasi tersebut diperoleh kesepakatan antar kedua belah pihak tanpa membebani satu sama lain. Setelah ada pertemuan kedua belah pihak, kemudian dari pengadu ini, orang tua dari siswa ini
mencabut laporannya di Polres Wonosobo. Baik, Pak, jika memang sudah dicabut, apakah kasus hukumnya benar-benar sudah berhenti atau masih akan dilanjutkan dan atas dasar apa, Pak? Jadi dapat kami jelaskan juga, di kami ada Perpol 08/2001 tentang penanganan pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dikandung arti apabila kedua belah pihak sudah mendapatkan rasa keadilannya di tingkat penyidikan, maka hal ini tidak perlu lagi dilanjutkan sampai persidangan, Mbak. Perkaranya dicabut. Baik, apa sih Pak yang membuat Bapak selaku Kasat Reskrim melakukan mediasi untuk mendamaikan keduanya? Jadi kemarin kami mempunyai pendapat atau pandangan, kadang ada suatu perkara yang sudah kita lanjutkan sampai ke meja itu, namun belum dapat merasakan keadilan kedua belah pihak. Bahkan pengadu pun mungkin masih belum mendapat rasa keadilan tersebut. Nah, berdasarkan perpol ini, saat mediasi ini, kami yakini kedua belah pihak mendapat rasa keadilan. Dan hal ini juga yang kami utamakan, jadi kedua belah pihak, baik pengadu maupun teradu, merasa dilindungi, merasa mendapat keadilan buat mereka masing-masing. Baik, Pak Kasat, ini kan semakin banyak ya Pak kasus-kasus guru yang dilaporkan oleh orang tua murid atas dugaan penganiayaan. Menurut Pak Kasat sendiri ini melihatnya seperti apa sih Pak? Kami jelaskan juga, kemarin untuk langkah awal kami sudah komunikasi dengan Ketua PGRI, Kadipnas Wonosobo. Kami juga membahas masalah ini ya, dalam rangka sama-sama menciptakan situasi pendidikan ini yang aman, tentram, adem untuk guru juga untuk siswa. Jadi nanti formulanya seperti apa nanti akan kami sampaikan ulang, dalam arti kita sama-sama menciptakan suasana pendidikan di Wonosobo ini yang aman dan tentram. Demikian. Baik, Pak Kasat, ini perlu nggak sih Pak sebenarnya perlindungan hukum bagi guru-guru yang sedang mendidik di sekolah sebenarnya? Kami rasa perlu sejauh ini tidak melanggar melewati batas kewajaran macam itu. Jadi sama-sama mendapat perlindungan baik untuk siswa maupun gurunya. Baik Pak Kasat, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini, dan sebelumnya juga ada Pak Palal ya atas bincang-bincangnya pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak.